untuk berdoa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi yuk. Masih ingatkan lagu kita? Satu jari kanan dan satu jari kiri. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lokal. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi sepuluh, ku buat berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami dan kepada anak-anak sekami dimanapun mereka berada. Dan pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita karena kami bisa mengikuti Yesus yang sangat luar biasa. Dan kami mohon Engkau memberkati kami para pembina dan juga Engkau memberkati adik-adik sekami dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberkati minggu gembira kami hari ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Adik-adik kami, sekarang adik-adik, ayo semuanya ambil Alkitabnya. Karena apa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, nah, kita menyanyikan lagunya ya, Bun? Iya Kaki, ayo adik-adik Ayo kita semuanya. bernyanyi Ku Buka Alkitab. Ayo, siapa yang suka baca firman Tuhan? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, Injil kita pada hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Sekali lagi, Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah
kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang ada di rumah, dalam bacaan Injil yang barusan saja kita dengarkan bersama, diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan. Nah, adik-adik, di sini kakak bawa satu gambar. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Di sini ada Yesus yang sedang berdiri dan di belakang ada murid-muridnya tuh. Lalu di sebelahnya ada yang berlutut. Adik-adik tahu siapa? Betul sekali. Si orang kaya yang tadi berlari-lari menghampiri Yesus. Lalu si orang kaya tersebut bertanya kepada Yesus, "Yesus, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus menjawabnya, "Kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, kamu harus melakukan perintah Allah." Adik-adik tahu tidak ada berapa perintah Allah? Betul, ada 10. Nah, kemudian si orang kaya berpikir dan berkata kepada Yesus, "Yesus, selama masa mudaku, aku sudah melakukan semua perintah Allah." Kemudian Yesus menjawab lagi kepadanya, "Kalau begitu, ada satu kekurangan kamu. Sekarang, pergilah dan jualah harta milikmu, lalu berikan kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku." Si orang kaya tersebut berpikir, kalau aku menjual semua harta milikku, aku pasti
kalau adik-adik punya uang jajan yang lebih, adik-adik bisa menyisihkan uang itu. Bisa sehari 1.000 atau sehari 2.000. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, adik-adik bisa memberikan uang tersebut kepada teman-teman yang membutuhkan. Sekali lagi adik-adik, hari ini Yesus mau mengajak kita menjadi pengikutnya yang setia. Kalau menjadi pengikut Yesus yang setia, artinya adik-adik harus sungguh-sungguh mencintai Yesus lewat sesama kita. Siapa itu sesama kita? Orang tua, adik, kakak, abang, saudara, teman-teman, tetangga, dan siapapun itu. Jadi adik-adik harus ingat sabda Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa mau mengikuti perintahnya dan Injil akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara, keluarga, harta, dan juga memperoleh hidup yang kekal. Semoga kita semua dan adik-adik yang ada di rumah bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin. Adik-adik, marilah kita menyampaikan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Tuhan, berkatilah uskup, pastor, dan suster agar dapat melayani umat-Nya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan berkati juga negara kami agar cepat terhindar dari COVID-19, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berkatilah mereka supaya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka bisa membimbing kami. Tuhan, berkatilah juga untuk pekerjaan mereka, lancarkanlah ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi sekami Keuskupan Agung Medan, ya Tuhan, berkatilah seluruh sekami Keuskupan Agung Medan, berikanlah mereka rahmat, kesehatan, dan kepintaran agar mereka berharga bagi gereja, keluarga, dan bangsa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Seperti firman Tuhan pada hari ini, yaitu untuk mengasihi sesama yang tidak mampu. Jadi adik-adik, hari Minggu ini kita belajar membuat amplop dan menyisihkan uang jajan kita untuk kita kasih kepada sesama kita yang kurang mampu. Nah, gimana sih Kak Oki untuk membuat amplop itu? Yuk kakak ajarin cara membuatnya dan bahan-bahan yang harus dipersiapkan oleh adik-adik kami semua. Bahan-bahan yang pertama adalah kertas HVS atau kertas origami. Kemudian adik-adik isolatif, kemudian pena. Hanya 3 ini sudah bisa. Bisa digunakan kertas HVS ataupun origami yang adik-adik punya, biar amplopnya semakin lebih cantik lagi. Nah, untuk tahap yang pertama kita buat silang seperti ini. Sudah. Disilang seperti ini. Oke. Kemudian ambil lagi sudut yang di sebelah yang lainnya, disilang lagi sehingga dia membentuk silang gitu. Setelah itu kita lipat. Nah, kita lipat adik-adik. Kita lipatkan lagi seperti ini. Sudah jadi, lipat lagi yang sebelah atasnya. Nah, lipat lagi sehingga sudah seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini, kita naikkan satu karena ini terlalu sama dia. Kita naikkan satu seperti ini sehingga sudah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat bagian atasnya sedikit. Bagian di sininya dilipat sedikit, kemudian dimasukkan. Kemudian adik-adik ambil isolatif, bisa dilem dia ya. Nah, dilem seperti ini, kemudian udah jadi deh amplopnya. Bisa juga ditaruh seperti ini. Nah, kemudian adik-adik bisa nanti lemkan seperti ini. Dan jangan lupa, udah jadi seperti ini, jangan lupa ya membuat ayat emas kita pada hari ini. Kakak tadi udah langsung membuat yang jadinya seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia yang kakak buat. Nah, di sini juga bisa dibuat isolatif atau kreasi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk menuliskan ayat emas kita pada hari ini, yaitu Markus 10 ayat 21, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin dan datanglah, ikutlah aku. Ya, ini dia contohnya yang sudah kakak buat tadi adik-adik, ada 3. Nah, adik-adik bisa berkreasi sendiri di rumah. Oke? Dan di mana ini ke amplopnya? Nah, pada seminggu ini adik-adik menyisihkan uang jajan adik-adik ke dalam amplop ini. Seperti Kak Astri yang tadi bilang ya, menyisihkan uang jajan 1.000, 2.000, berapa adik-adik ikhlasnya disisihkan uang jajannya selama seminggu ini. Dan pada hari Minggu besok dikasih
kasih kepada teman-teman di sekitar adik-adik yang memang membutuhkan uang tersebut, kepada fakir-fakir miskin. Itu dia kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik di kreativitas selanjutnya. Adik-adik sekami yang terkasih yang ada di rumah, ayat emas kita minggu ini diambil dari Markus bab 10 ayat 21. Sekali lagi, Markus bab 10 ayat 21 yang bunyinya, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan datanglah ikutlah aku. Oke adik-adik, dan perutusan kita selama 1 minggu ke depan adalah menyisihkan uang jajan. Setelah uang jajannya terkumpul, adik-adik bisa berikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke? Adik-adik sekami yang ada di rumah, minggu gembira kita akan berakhir. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun minggu gembira kita akan berakhir. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri minggu gembira kita dan sebelum kita lagu penutup, kita ambil sikap berdoa yuk. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang kami mengikuti Minggu Gembira hari ini. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, agar mereka senantiasa menjadi anak-anak yang baik dan setia mengikuti Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.